saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan melalui ibadah secara online. Kita bersyukur pada pagi hari ini Jumat Agung mengingatkan kita akan kematian Yesus, di mana Dia telah menebus dosa saudara dan saya. Kita diingatkan kembali akan kasih karunia-Nya, akan kasih-Nya yang luar biasa. Oleh sebab itu, momen yang sangat penting pada pagi hari ini melalui ibadah Jumat Agung ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita satu angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali di Jumat Agung 10 April 2020. Kita masuk di dalam ibadah kita bersama-sama. Tolong saudara siapkan perjamuan kudus dan lain-lain sehingga kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Maka saya berikan satu tema. Kematian Kristus adalah syarat mutlak bagi pemulihan posisi manusia di hadapan Allah. Saudara bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 19 sampai 22. Mungkin orang lain berkata, apakah tidak ada jalan lain bagi pemulihan posisi manusia di hadapan Allah? Bagi saya, bagi kepercayaan kita, jelas mengatakan bahwa syarat mutlak bagi pemulihan posisi di hadapan Allah adalah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, kita beralih ke belakang, di mana keimaman pada zaman Perjanjian Lama, tata cara hukum Taurat tidak bisa dijalankan jika tanpa korban pengganti. Dan saudara harus ingat ini, tetap entah itu berupa lembu jantan muda atau berupa domba jantan muda, tetapi dengan satu syarat yang tak bercacat celah. Dan darah hewan korban ini dibawa oleh imam besar ke dalam
ruang Maha Kudus. Jadi kalau tanpa darah maka hukum Taurat tidak bisa dijalankan. Oleh sebab itu, keimamatan ini berbicara tentang kematian Kristus adalah syarat mutlak bagi pemulihan posisi manusia di hadapan Allah. Nah, saudara, darah itu tadi dipercikkan pada tutup perdamaian tabut perjanjian Allah dengan umatnya. Tutup perjanjian Allah terbuat dari emas murni yang melambangkan kemuliaan Allah hanya bisa dihampiri manusia dengan membawa korban darah hewan sebagai jalan pemulihan posisi manusia di hadapan Allah. Nah, saudara, dengan kata lain, inilah syarat mutlak bagi pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak akan bisa dilaksanakan jika tanpa darah yang dicurahkan. Nah, di dalam perjanjian baru kita sekarang melihat syarat mutlak itu dipenuhi oleh Yesus Kristus, sehingga Alkitab mencatat Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Nah, saudara, yang pertama, perjanjian lama, keimaman atau tata cara hukum Taurat adalah gambaran keselamatan pada perjanjian baru, di mana Yesus Kristus sebagai anak domba yang tak bercacat celah telah menggenapi tuntutan hukum Taurat untuk mati bagi kita. Nah, saudara bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-1. Jadi ada orang yang mengatakan, Pak Paulus, kalau begitu perjanjian lama itu sekarang nggak dipakai lagi, berarti perjanjian itu kurang sempurna. Saya mengatakan tidak. Perjanjian lama itu adalah bukan diganti dengan perjanjian yang baru. Konsep ini salah terus, itu pengertian ini salah jadinya. Tetapi perjanjian lama telah digenapi di dalam perjanjian baru. Yang benar adalah perjanjian lama merupakan gambaran perjanjian baru yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi sekarang perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus yang mati bagi saudara dan saya. Nah, itulah darah Kristus yang telah menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dan dibawa ke ruang Maha Kudus, bukan buatan manusia di kemah tabernakel ataupun di bait suci, tetapi langsung di surga. Nah, saudara bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 14 sampai 15. Jadi kenapa harus Yesus Kristus yang menjadi jalan untuk pemulihan manusia? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna tanpa cacat celah yang bisa mengenapi syarat tuntutan hukum Taurat. Saudara harus ingat, ketika tuntutan hukum Taurat ketika membawa hewan korban harus yang tidak bercacat celah, dan tidak ada manusia yang tidak bercacat celah dan sempurna di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hanya Yesus Kristus satu-satunya yang telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga dia sekarang menjadi pusat jalan yang pasti, syarat mutlak bagi pemulihan posisi manusia dengan cara kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, sekarang saudara dan saya hidup di dalam perjanjian baru. Kita harus menerima kematian Yesus Kristus sebagai syarat mutlak bagi pengampunan dosa. Jadi sekarang kita berbeda. Yang kedua, bagi pemulihan status kita di hadapan Allah, kita tidak disebut lagi sebagai hamba, tetapi disebut menjadi anak-anak Allah yang hidup. Nah, saudara bisa membaca di dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 22, di mana gambaran anak yang hilang ini memposisikan seluruh hak-hak kita sebagai anak-anak diwajibkan dipenuhi, dipulihkan kembali. Bukan hanya pengampunan dosa, tetapi posisi kita juga dipulihkan oleh Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, saudara, sekarang marilah kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang membenarkan kita
Sekarang saudara dan saya hidup dengan iman oleh Yesus Kristus yang membenarkan kita. Saudara bisa baca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Nah saudara, oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, tidak ada jalan lain. Kematian Kristus adalah syarat mutlak bagi pemulihan posisi manusia di hadapan Allah. Semoga hal ini kita menyadarinya. Semoga hal ini menjadi pengertian kita bertambah, sehingga kita menyadari untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati bagi saudara dan saya. Karena tidak ada hal lain yang bisa memenuhi tuntutan kebenaran. Semoga renungan kita pada pagi ini akan memberkati kita sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan saudara dan saya, dan sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu Tuhan menguatkan kami semuanya. Kami percaya firman-Mu memiliki satu janji Tuhan, bahwa ketika saat kami di dalam lembah kekelaman, Engkau selalu hadir menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan lawat akan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kelemahan iman, Tuhan Engkau kuatkan kembali. Bapa, di tengah-tengah ketidakberdayaan, jika ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kekurangan, mengalami perekonomian yang tidak menentu, Tuhan saat ini Tuhan juga akan melawat. Mari Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan setiap kami. Ada banyak cara Tuhan Engkau sanggup menolong kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini Engkau datang sanggup menolong setiap kami. Apapun masalah yang kami hadapi, Engkau sanggup menolong kami. Bapa, kami juga berdoa buat negara bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami banyak ketakutan, kebimbangan oleh setiap orang. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan akan melindungi bangsa kami, memberikan solusi kepada bangsa kami, kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga tetap memiliki roh kesatuan, bekerja sama yang baik Tuhan, antara TNI, kepolisian, dari semua Tuhan, memiliki roh kesatuan untuk bersama-sama Tuhan, memiliki kekuatan dan tanggung jawab bersama. Bapa, kami percaya Engkau ada untuk memberkati bangsa kami. Bapa, kami bersyukur, biarlah pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau melindungi juga Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa, terima kasih. Akhirnya kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memulai prosesi perjamuan kudus. Mari kita akan bersama-sama. Saudara sudah menyediakan roti di rumah masing-masing. Kita akan berdoa buat unsur perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib lah yang membuat hidup kami memiliki arti yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini Engkau mengkuduskan, mengurapi kedua unsur perjamuan kudus ini, biar kami boleh menikmatinya bersama-sama dengan Engkau, sehingga hidup kami boleh diberkati karenanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara boleh mengangkat roti di tangan kanan. Saya bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil ucapan, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan makan tubuh Kristus ini."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan minum cawan ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Mari kita berdoa saudara untuk ibadah kita pada pagi ini, pada perjamuan kudus mengingat kematian Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Biarlah momen ini yang walaupun sederhana, kami mau menghayatinya dengan kesungguhan hati kami, karena Engkau telah mati buat kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat pada pagi ini, sehingga kami menikmati berkat-berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara, sekarang saudara diberkati oleh berkat-berkat Allah yang selalu dicurahkan bagi kita. Biarlah damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah akan melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan menopang hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Demikian juga berkat Allah yang melimpah-limpah secara jasmani akan memelihara hidup kami di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami mengucap terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik buat kami. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra yang Tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.